sejahtera sukacita dari Allah yang telah menolong memelihara kami sepanjang malam hari ini. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu kami diberkati, kami dikuatkan. Pakai hamba-Mu pagi hari ini, hamba yang penuh kekurangan keterbatasan. Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu, sehingga firman yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan, maupun kepada hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga ada berkat-berkat rohani yang boleh kami dapat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan dalam ibadah rutin kita di BMT. Saya akan baca firman pagi hari ini dan kita renungkan bersama di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 25 ayat 14 sampai 30, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talentanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur,
dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam, saya ulangi, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan, Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ini saya mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan dengan apa yang telah kita baca pagi hari ini, Bapak Ibu ya, tentang perumpamaan talenta, di mana Yesus ini seorang guru yang luar biasa, yang memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada orang-orang yang mendengarkan pemberitaan kebenaran, supaya orang-orang itu cepat untuk menangkap maksud dan tujuan Tuhan. Dan di dalam perumpamaan-perumpamaan yang dia sampaikan dalam kebenaran ini sangat kaya sekali dan dapat memberkati hidup kita di saat Roh Kudus bekerja dan membuka hati kita tentang kebenaran Tuhan ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mencoba sharing kepada kita, menyampaikan kepada kita firman Tuhan ini dengan kesederhana dan mudah-mudahan dan saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, eh, dalam perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang talenta ini, ada beberapa hal yang saya tangkap di dalamnya, yang bisa saya akan bagikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama saya lihat, Bapak Ibu, di dalam hidup kita sebagai seorang hamba Tuhan itu, Tuhan memakai kita tidak sama sesuai dengan porsi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Semua tidak sama, berbeda-beda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi kita baca dalam perumpamaan ini, seorang tuan memberikan talenta kepada 3 hambanya. Ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima juga 1 talenta. Dalam hati saya, kenapa dia tidak kasih sama ya? 5, 5 1 orang. Tetapi kok berurutan dari 5 turun ke 2 dan turun ke 1. Nah, itu satu pertanyaan yang saya sampaikan dan saya jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya Tuhan ini dia melihat kapasitas dan kemampuan setiap orang. Dia melihat kapasitas dan kemampuan setiap orang. Dia melihat semampu apa dia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Apa yang Tuhan beri dalam hidupku itu beda dengan apa yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Baik dalam kemampuan, mungkin dalam kemampuan kepintaran, atau mungkin itu dalam kemampuan dalam hal masalah kekayaan, atau mungkin itu dalam
kemampuan dalam segala hal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Rupanya setelah saya jalani hidup sebagai seorang hamba Tuhan untuk melayani di ladangnya Tuhan, Bapak Ibu, maka Tuhan sudah eh, menetapkan dan merancangkan apa yang harus kulakukan dan di mana aku harus melakukannya. Dan kapasitas saya, Tuhan telah menetapkan seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rupanya setelah dalam perjalanan pelayanan yang saya jalani itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, eh, kapasitas, kemampuan yang Tuhan beri dalam hidup saya itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beda dengan orang lain. Beda dengan orang lain, sehingga di saat saya mengerti itu, saya tidak memaksakan kehendak saya dengan keinginan saya untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan seperti orang lain, tetapi saya mau belajar dan enjoy mengerjakan apa yang Tuhan beri dalam hidup saya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri, kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup. Sehingga waktu saya terpanggil pelayanan pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya diutus di daerah Manado di sana. Daerah Manado, diutus di daerah Manado, daerah pedalaman yang paling pedalaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di daerah Karimbo sana, Bapak. Saya tidak mau seperti orang dipanggil pelayanan di daerah kota. Sehingga waktu saya membuka hati saya dalam panggilan pelayanan itu, ada sesuatu yang sangat besar kudapat dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan Tuhan sebetulnya untuk saya dipanggil dalam pelayanan adalah untuk menjangkau jiwa, untuk melanjutkan visi Yesus yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Waktu saya tangkap itu, Bapak Ibu, maka saya mulai kuat dan mulai terbuka pikiranku untuk melayani Tuhan. Itu adalah tidak boleh dipaksakan dengan keinginan. Tetapi melayani Tuhan adalah tuntunan daripada panggilan yang Tuhan beri. Sehingga dimanapun Tuhan utus kita dalam pelayanan, di sana kita bisa enjoy. Di sana kita bisa mampu melakukan pekerjaan itu sesuai dengan panggilan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Itu yang saya tangkap dengan perumpamaan ini, dengan kondisi keadaan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga di saat saya dibukakan pikiran oleh Tuhan tentang hal ini, Bapak Ibu, maka saya tidak membanding-bandingkan orang lain dalam pelayanan. Tahun 2005, saya pindah pelayanan, dipindahkan Tuhan dari Manado ke Bali, ke Nias. Saya sekarang pelayanan di Nias, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya membuka pelayanan di desa-desa. Ya, di desa-desa dalam pelayanan kami, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jiwa-jiwanya tidak terlalu banyak. Tapi Tuhan beri kami kapasitas membuka merintis gereja-gereja di desa-desa. Dan kami percayakan kepada teman-teman hamba-hamba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan kami pernah Pak Manahan Tabarat datang ke tempat pelayanan kami. Desa-desa kecil, ada yang jalan kaki, ada yang hanya lewat sepeda motor. Tapi karena di sana Tuhan suruh kami pelayanan Bapak Ibu, sukacita yang luar biasa. Kebahagiaan hidup kami luar biasa. Kami memperlengkapi yaitu jemaat-jemaat desa yang tidak tahu apa-apa. Baik di dalam kebenaran maupun di dalam kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dalam sesuai dengan pekerjaan mereka yang mereka miliki. Sehingga kami turun pelayanan kepada mereka. Dan kalau kami perhatikan Bapak Ibu dengan penghasilan orang desa dalam pelayanan yang kami lakukan Bapak Ibu, secara manusia kami tidak bisa hidup dengan persembahan yang mereka berikan ya. Bukan saya mengukur persembahan ya, tetapi ini masalah motivasi dalam dalam pelayanan dan bisa kita menjalankan kapasitas kita. Tetapi luar biasa Tuhan berkati kami. Ya, di saat kami mulai
beri pemahaman kepada mereka. Kami undang orang-orang bagaimana bertani yang baik. Wah, mereka mencoba. Akhirnya mereka diberkati Tuhan bersama dengan baik. Mereka diberkati Bapak Ibu. Akhirnya dikasih kepada gembalanya, ya ulu hasil. Sehingga kami gak beli beras. Mereka memberkati perpuluhan mereka dari gabah, dari eh, beras Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Pelayanan ini yang kami kerjakan di desa sangat-sangat luar biasa. Ada kebahagiaan tersendiri dalam hidup kami. Ada kebahagiaan tersendiri dalam hidup kami. Waktu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tidak mau membanding-bandingkan pelayanan orang lain, di sana Tuhan memberikan kepuasan tersendiri. Dan Tuhan tolong kami dalam pergumulan-pergumulan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami membangun gereja, ada 11 gereja ya di desa-desa kami. Pembina kami kemalakan. Dan kami membangun Bapak Ibu gereja itu luar biasa. Tuhan tuh kirim orang-orang yang tidak pernah kami kenal. Pada tahun 2023 lalu, 22 yang lalu, ada seorang bupati dari Murung Raya itu. Tidak pernah kami ketemuinya orang Bapak Ibu. Kalimantan itu. Itu saya yakin itu firman Tuhan itu ya. Kalau kita tidak melihat apa namanya keadaan yang kita alami, tapi kita melihat Tuhan. Tuhan kirim dia jauh-jauh dari sana. Dia bangun satu gereja kami. Dan luar biasa. Saya melihat pertolongan Tuhan itu di saat eh, kita jalankan kapasitas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tuhan tolong. Tuhan berikan kemampuan dalam hidup kita dalam menjalankan tugas ini. Termasuk di daerah Nias ini, eh, apa namanya ya Bapak Ibu, di daerah kami ya, beberapa waktu yang lalu anak-anak Nias banyak dibawa keluar ya, termasuk juga di Mentawai. Nah, kenapa? Karena itu banyak kekurangan di sini. Dan akhir-akhir ini kami mulai melayani lagi anak-anak Bapak Ibu. Supaya anak-anak itu jangan terbawa dengan eh, keadaan yang tidak membawa mereka mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga kalau kita kerjakan dengan baik, pasti Tuhan akan tolong kita untuk kita menikmati karya Allah di sana, pertolongan Tuhan dalam kita. Jadi dalam berpanjang lebar firman Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa ya. Mungkin ini belum bisa kita putar. Mari berdoa. Segala puji hormat kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Boleh kami menikmati firman Tuhan pagi hari ini seperti perumpamaan talenta yang Tuhan beri kepada hamba-hambanya. Dan kami tahu Tuhan, Kau memanggil kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dan lewat panggilan itu, berikan terus kami hati untuk terus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Melakukannya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Boleh kami melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan berkarya dalam hidup dan dalam pelayan Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hambamu terbatas menyampaikan isi hatimu, tapi biarlah Roh Kudus bekerja berkarya dalam hati kami. Untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Berkati juga Tuhan, semua apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa buat BMT. Memberkati ya Tuhan. Bapak Ketua Umum. Begitu juga Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Kami percaya lewat PMD ada begitu banyak ya Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan.
Dan ada juga yaitu karya Tuhan yang besar untuk membangun pekerjaan Tuhan di seluruh wilayah Indonesia melalui pelayanan. Kami tahu ada rencana Tuhan yang besar saat kami mengerjakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Secara khusus buat kegiatan pada tanggal 24 ada ulang tahun dan juga sekaligus ucapan syukuran, ibadah syukuran. Tuhan berkati pada ini. Melalui eh, ibadah ini Tuhan ulang tahun dan rapat, akan PMD semakin dipakai Tuhan menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negeri ini. Berkati para pengurus, beri kekuatan kesehatan dalam melayani Engkau melalui PMD. Engkau tahu segala apa yang mereka rencanakan dalam mengembangkan pekerjaan Tuhan ini. Engkau Tuhan yang berkarya. Engkau lipat gandakan ya Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang telah ada hari ini. Terima kasih, kami yakin Tuhan akan bekerja di saat kami menjalankannya sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.